Shalom GPGPIB, kembali lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend bersama saya Alminda Selan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya pada hari ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sertai kami dalam merenungkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita siapkan bacaan kitab kita dari kitab Amsal 6 ayat 30 sampai 32. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Sobat muda, tema kita pada hari ini ialah hidup sia-sia lalu menjadi survivor. Sobat muda, kemarin kita telah mendengarkan pokok tentang jangan sampai mati sia-sia. Nah, hari ini kita menentukan sebagai anak muda bahwa hidup jangan sampai menjadi sia-sia dan terlihat bodoh. Pembacaan Alkitab tadi dari Amsal 6 ayat 30 sampai 32 berbicara tentang kembali ke jalan yang benar. Bangkit dari lumpuh, hidup dan sia-sia, dan kita menjadi survivor. Sobat muda, perlu kita ketahui ada beberapa tahapan yang kita terapkan agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa ketika kita menjalani hidup secara sia-sia atau selama belum sadar, maka sulit bagi kita untuk memiliki hidup yang diberkati. Lalu yang kedua, harus ada pengakuan atas segala yang membuat kita hidup menjadi sia-sia. Lalu yang ketiga, sebagai anak muda, marilah kita sama-sama memohon pengampunan atas segala tindakan dan perbuatan kita. Lalu yang keempat, selalu memohon penyertaan dan tuntunan dari Roh Kudus. Lalu yang kelima, kita dapat hidup berkomitmen dan konsisten. Lalu yang keenam, jadilah saksi yang diselamatkan dan hidup bagi hormat dan kemuliaan namanya. Lalu yang ketujuh, sebagai anak muda, kita harus tetap keep critical thinking and sense of belonging. Nah, sobat muda, jika kita dapat melakukan hal-hal tersebut, maka kita dapat disebut sebagai korban yang berhasil menjadi survivor. Dalam lingkungan seperti apa sih seorang survivor dapat turut serta ambil bagian bersama saudara yang lainnya? Yang pertama, bila lingkungan kita kondusif, maka kita perlu mempertahankan konduktivitas lingkungan dan mengembangkannya. Lalu yang kedua, bila lingkungan tidak kondusif, ada baiknya survivor kita menjadi rekan agent of change. Demikian renungan Sabda Bina Pemuda kita pada hari ini. Kiranya sebagai seorang pemuda, janganlah hidup menjadi sia-sia dan kita harus menjadi survivor. Untuk itu, janganlah sebagai pemuda kita merusak diri kita dan selalu andalkan Tuhan dan Roh Kudus dalam setiap perkara dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya pada hari ini kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau jadikan kami pemuda yang mau hidup bersama-sama dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat merusak diri kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat membuat hidup kami menjadi sia-sia. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap pertemanan kami, agar kami dapat beroleh hikmat dan berkat hanya daripada-Mu saja, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa di Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!